Ya, ini adalah budidaya lebah linut ya kalau bahasa Acehnya, atau lebah madu Trigona itama. Jadi ini adalah lebah yang paling ramah. Kenapa? Dia tidak mau menggigit dan juga hasilnya sangat luar biasa, mengandung fruktosa yang lebih tinggi daripada glukosa. Jadi sangat baik untuk kesehatan. Nah, lebah ini juga tidak bisa direkayasa dengan memberikan makanan merupakan emulsi gula. Jadi dia makanannya itu alami, harus dari bunga-bungaan ataupun serbu-serbu sari. Sehingga harganya juga lebih tinggi daripada lebah madu Apis mellifera, Apis dorsata, Apis cerana, karena memang bentuknya juga berbeda dari segi sarangnya gitu. Ini bisa dibudidaya dalam lingkungan terbatas, Bu, ya? Di lingkungan rumah tangga juga. Ya, sebenarnya kalau berbicara budidaya lebah madu Trigona itama ini cukup bermodalkan bunga-bungaan saja. Jadi makanannya adalah bunga-bunga. Kebetulan di rumah saya menanam jenis bunga Antigona leptopus, yaitu atau air mata pengantin. Nah, kenapa air mata pengantin? Karena bunga ini terus-menerus berbunga, sehingga dia bisa menghasilkan madu, bipolen, dan juga propolisnya, seperti itu. Ini udah dijual produksinya, ini kemana, udah dijual kemana? Ya, kalau dijual biasanya orang langsung datang ke tempat kita dan tidak cukup ya gitu. Rata-rata kita menjual tuh dalam bentuk 100 mili ataupun seperti yang itu ya bentuknya. Kalau rata-rata sekarang harga lebah madu Trigona ini 700.000 sampai 1 juta per liter. Nah, ini harganya jauh di atas lebah madu biasa. Ada nggak pengembangan selanjutnya terhadap budidaya ini? Ya, insya Allah saya akan merencanakan pengembangan selanjutnya. Kebetulan saya ada beberapa lahan. Nah, modal utamanya adalah kita pertama sekali menanam makanannya atau bunga-bungaan. Bisa jadi kita menanam tanaman seperti buah-buahan, tetapi buah-buahan itu kan tergantung musim. Nah, kalau kita biasa di Jawa itu di Angon biasanya misalnya tanaman rambutan dihasilkan gitu tuh pada saat berbunganya tanaman rambutan kita bawa ke sana. Tapi kan repot ya gitu. Jadi lebih bagus kita menanam di hamparan bunga-bunga yang bisa menghasilkan. Misalnya seperti kaliandra, air mata pengantin, bunga jarum, dan lain sebagainya. Jadi intinya kita bisa membudidayakan lebah madu ini di perkotaan dengan syarat ada tanaman makanannya seperti bunga-bungaan. Ini sudah berapa lama kita melakukan budidaya ini? Sejak COVID ya. Ya, ini sejak COVID. Jadi COVID-19 itu sangat banyak mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan kita, karena kita kan menjadi jarang di luar rumah ya, sehingga kita berkreativitas membudidayakan lebah madu Trigona ini. Awal bulannya kita sehingga bisa melakukan budidaya ini kenapa? Ya, kebetulan saya S1-nya di IPB. Itu skripsi saya tentang lebah madu Apis mellifera, itu di Cibubur. Nah, saya bercita-cita kepengen suatu saat nanti saya bisa membudidayakan lebah madu. Nah, ternyata di sini ada gitu, dan ini madunya, lebahnya sangat ramah seperti itu. Oke. Dalam sebulan, Bu, berapa kali panennya, Bu? Sebulan kita bisa panen, setiap bulan panen dengan catatan jumlahnya gitu. Oh, omsetnya per bulan ini berapa? Ya, kalau omsetnya kita rata-rata masih menghasilkan sebulan itu sekitar 300 mili per scoop ya. Jadi memang kita menjualnya itu dalam bentuk per 100 mili. Kita tidak menjual, kalaupun kita kekurangan kita akan mengambil kepada teman-teman kita yang membudidayakannya gitu. Tapi kita fokus memang untuk keluarga, sisanya baru kita jual. Jadi dalam sebulan bisa menghasilkan berapa liter? Bisa sekitar 1 liter untuk tiga kotak tadi lebah madu Trigona. Jadi intinya semakin banyak tanaman-tanamannya, dia tidak akan berhenti madunya berproduksi. Ada nggak risiko bagi ternak ini? Umpamanya dia rentan terhadap penyakit apa gitu yang bisa diantisipasi? Kebetulan untuk saat ini saya aman-aman saja, tidak ada masalah. Yang penting higienis, tempatnya bersih gitu, sehingga ditutup rapat ya. Kita lihat tadi rapat. Kalau tidak rapat maka nanti akan datang kecoa ataupun serangga-serangga lain yang akan menyerangnya.